Pada video kali ini, kami akan membahas bagaimana sejarah perkembangan sistem ekonomi Indonesia. Ekonomi pada umumnya yang dianut oleh seluruh negara yang ada di dunia ini adalah kapitalis, sosialis, liberal, dan campuran. Di mana setiap sistem ekonomi tersebut pastinya mempunyai sejarah perkembangannya pada setiap negara tersebut. Jadi seperti apa sih sejarahnya? Mari simak video berikut ini. Sistem ekonomi Indonesia dari masa kolonial sampai era reformasi. Sistem ekonomi pada masa kolonial Belanda. Belanda memegang kendali penuh atas perekonomian Indonesia pada saat itu. Sistem ekonomi pada saat itu bersifat eksploitatif dan dirancang untuk kepentingan Belanda. Sedikit perhatian pada kesejahteraan pribumi. Kaum pribumi dipandang sebagai alat produksi tanpa memikirkan kondisi kesejahteraan mereka. Pendidikan juga terbatas, sehingga mereka sulit bersaing dengan golongan yang lebih tinggi. Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van der Bosch mewajibkan masyarakat Indonesia menanam kopi, gula, nila, teh di sebagian tanah mereka dan hasilnya akan diekspor ke Eropa dengan keuntungan besar bagi pihak Belanda. Pada saat itu, biaya sosial ekonomi pribumi sangat tinggi. Ekonomi pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Ideologi pada masa ini adalah nasionalisme ekonomi di mana negara mengambil peran dominan dalam mengontrol dan mengarahkan perekonomian. Nasionalisasi aset-aset. Melalui nasionalisasi, pemerintah Indonesia berusaha mengembalikan kendali atas sumber daya alam dan aset ekonomi yang vital kepada negara. Kebijakan pembangunan dan proyek mercusuar, termasuk pembangunan Monumen Nasional, Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi, serta berbagai proyek infrastruktur untuk memperkuat citra Indonesia. Namun, ini menjadi beban finansial negara yang mengakibatkan proyek-proyek ini memicu inflasi tinggi, menurunkan daya beli masyarakat, memperburuk kesejahteraan rakyat, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Tantangan ekonomi dan ketidakstabilan politik. Kurangnya investasi asing juga kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Ketidakstabilan politik seperti pemberontakan regional dan konflik politik antara militer dan partai politik turut memperparah situasi ekonomi, pada gilirannya menghalangi masuknya investasi asing dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kemandirian ekonomi yang gagal tercapai. Kendala manajemen, kekurangan dana, serta ketidakstabilan politik dan ekonomi semuanya berkontribusi pada kegagalan untuk mewujudkan visi ekonomi yang mandiri dan kuat. Sistem ekonomi yang diharapkan bisa membebaskan Indonesia dari ketergantungan pada kekuatan asing justru menciptakan masalah-masalah baru yang harus dihadapi oleh pemerintahan berikutnya. Sistem ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto membawa dampak positif. Yang pertama adalah terjadinya stabilitas ekonomi dengan kebijakan-kebijakan yang lebih terbuka terhadap investasi asing. Yang kedua, Soeharto melakukan reformasi ekonomi yang membuka pintu bagi masuknya investasi asing, terutama dalam sektor industri dan energi. Dan yang ketiga, setiap tahap dalam Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur besar-besaran, industrialisasi, dan swasembada pangan, terutama beras. Namun, pada sistem ekonomi masa Orde Baru terjadi dampak negatif yang dapat dirasakan. Yang pertama itu ketergantungan pada pinjaman luar negeri, di mana meski walaupun ada industrialisasi, banyak sektor ekonomi yang tetap bergantung pada perusahaan asing yang mempengaruhi kemandirian ekonomi Indonesia. Yang kedua, terjadinya praktik korupsi dan ketimpangan sosial, di mana lebih dikenal dengan praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, marak ini terjadi yang menyebabkan kesenjangan sosial semakin lebar meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Orde Baru mengutamakan pembangunan yang pesat dan stabilitas ekonomi, meskipun terbukti menciptakan ketergantungan pada utang luar negeri dan ketimbangan sosial yang lebih besar. Sistem ekonomi masa reformasi. Transisi ke demokrasi dan desentralisasi ekonomi. Setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi dengan berfokus pada desentralisasi ekonomi dan demokratisasi. Reformasi sektor keuangan. Pemerintah melakukan restrukturisasi sektor keuangan
Untuk memperbaiki sistem keuangan, pemerintah melakukan restrukturisasi keuangan berupa privatisasi beberapa BUMN dan meliberalkan ekonomi. Tantangan dalam sistem ekonomi, yang pertama, ada praktik korupsi semakin marak terjadi apalagi pasca desentralisasi. Kedua, birokrasi yang lamban dan berbelit-belit juga menghambat efisiensi dan proses pembangunan menjadi lebih mahal dan lambat. Tiga, ketidakpastian hukum, termasuk dalam hal pelindungan terhadap hak-hak investor dan kepastian kontrak, menambah risiko bagi investasi, baik domestik maupun asing. Ketimpangan kemiskinan dan demokratisasi ekonomi. Meskipun berbagai program sosial telah diluncurkan untuk memenuhi distribusi pendapatan dan kesejahteraan, kesenjangan masih terjadi signifikan. Walaupun begitu, era reformasi membawa demokratisasi ekonomi, di mana kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang dipedulikan, termasuk UMKM, mulai mendapat perhatian seperti dukungan modal atau kredit, pelatihan, dan akses pasar yang lebih luas. Selanjutnya masuk pada sistem ekonomi terkini. Sistem ekonomi Indonesia yang berlaku saat ini merupakan hasil dari proses panjang yang memadukan kebijakan masa lalu dengan adaptasi terhadap tantangan global dan domestik terkini. Reformasi ekonomi yang signifikan dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika global yang kompleks dan kebutuhan domestik yang berkembang pesat. Sistem ini menggabungkan elemen kapitalisme pasar bebas dengan intervensi pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, dan stabilitas sosial. Perekonomian terbuka dan peran pasar. Indonesia secara aktif mengadopsi sistem ekonomi pasar terbuka yang mendukung liberalisasi perdagangan dan investasi. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional seperti WTO, ASEAN, dan G20 menegaskan komitmennya terhadap perdagangan bebas. Pemerintah membuka sektor ekonomi strategis untuk investasi asing, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan daya saing tenaga kerja. Meskipun sistem ini menawarkan peluang besar, tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan risiko ketergantungan pada modal asing tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya menyeimbangkan dinamika ini melalui regulasi dan kebijakan fiskal. Selanjutnya pada bagian pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi. Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur untuk membangun transformasi ekonomi. Proyek besar seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing nasional. Selain itu, transformasi ekonomi juga diarahkan pada diversifikasi sektor seperti pariwisata, manufaktur, dan agribisnis. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada komoditas ekspor mentah dan meningkatkan nilai tambah produk nasional. Reformasi sektor keuangan dan inklusi keuangan. Reformasi sektor keuangan dilakukan untuk memperkuat stabilitas dan pemerintah meningkatkan peran Bank Indonesia dan OJK dalam menjaga stabilitas moneter serta mendorong penggunaan teknologi finansial untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Inklusi keuangan ini tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memperkuat daya tahan masyarakat terhadap risiko ekonomi. Tantangan ketimpangan dan kemiskinan. Masalah ketimpangan dan kemiskinan masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah pedesaan dan daerah di luar Pulau Jawa. Pemerintah mengatasi masalah ini dengan berbagai program sosial seperti PKH, KIP, dan KIS yang dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Selain itu, upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia berkomitmen pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengembangkan sektor ekonomi hijau. Pemerintah mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi energi untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan yang inklusif, tangguh, dan berwawasan lingkungan.
Sistem ekonomi di Indonesia telah melalui berbagai lini masa waktu yang panjang, baik dari masa kolonial hingga pada masa ekonomi saat ini, baik dari kepemimpinan Presiden Soekarno hingga kepengurusan Jokowi. Perjalanan yang panjang sistem ekonomi Indonesia menunjukkan betapa pentingnya adaptasi dan inovasi. Dengan semangat gotong royong, kita bisa menghadapi tantangan dan menciptakan masa depan pertumbuhan ekonomi yang baik.